bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena kami tahu Tuhan telah kerjakan begitu sempurna untuk keselamatan kami. Kami percaya Tuhan kalau Engkau telah menyerahkan tubuh dan darahmu bahkan nyawamu bagi kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Berkiranya setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu pada siang hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, shalom. Apa kabar? Kok orangnya banyak tapi suaranya kecil ya? Apa kabar? Luar biasa apa biasa di luar nih ya? Puji Tuhan buat sekalian, kalau saya hari ini boleh ada kembali di tempat ini, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di hari yang khusus. Ya, hari ini adalah hari Pentakosta buat sekalian ya. Ada doa 10 hari Pak? Ada. Wah, tentunya kita sudah menantikan, ya kita merindukan zaman kuasa Tuhan. Ya, setiap orang, ya kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita sudah terima Roh Kudus. Tapi untuk penuh dengan Roh Kudus, kita harus berdoa, minta kepada Tuhan supaya setiap kita penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau Pentakosta dari zaman Perjanjian Lama pun sudah ada Pentakosta. Makanya waktu Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya pas di hari Pentakosta. Dalam Perjanjian Lama, Pentakosta itu diperingati karena mereka telah menerima 2 loh batu itu, ya, dan juga dirayakan Pentakosta itu karena hari raya panen Bapak sekalian ya. Untuk Perjanjian Baru ya hari ke-50 ya setelah Tuhan Yesus dibangkitkan, maka pada hari yang ke-50 Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya ya 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. Waktu murid-murid ya keadaannya sedang galau lah begitu ya. Jadi Tuhan Yesus datang kepada mereka dan akhirnya mereka dikuatkan. Dan Tuhan berjanji kepada mereka bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya, suruh tunggu ya di loteng Yerusalem. Kemudian 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus dan kita tahu bahwa setiap kita yang rindu untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus itu adalah penuh dengan bukan hanya sekedar ya terima Roh Kudus. Alkitab mencatat orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus, dia sudah menerima Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 katakan di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan di dalam dunia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jadi setiap kita yang sudah terima Yesus, sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah terima Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu harus memenuhi kehidupan kita. Karena kita tahu ya hari lepas hari yang kita hadapi, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa lalui hari-hari kita. Amin. Karena kita tahu ya semakin hari bukan semakin baik Bapak kasih Tuhan. Ya kita mungkin sudah berusaha untuk kita mau hidup benar. Datang kepada Tuhan, Tuhan saya mau hidup benar. Ya, tapi yang namanya manusia seringkali kegoda lagi, jatuh lagi kalau tanpa Roh Kudus. Ya seperti kan dunia ini selalu dipenuhi atau kalau kita pernah sekolah ada gravitasi bumi, ya kan? Setinggi apapun kita lompat kita pasti jatuh ke bawah. Demikian juga tanpa Roh Kudus Bapak sekalian, kita akan jatuh lagi dan jatuh lagi. Ya ada orang jemaat kita, Pak aku pengen berhenti merokok. Ya, itu soal kamu ya percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia berusaha tadinya setengah mati akhirnya begitu dia hidup bersama dengan Roh Kudus. Enggak terasa katanya lama-lama hilang sendiri sekalian ya. Jadi Bapak sekalian kalau ada gaya gravitasi bumi sehingga setiap kali mungkin Bapak Ibu wah saya punya tangan, saya punya sayap, naik ke lantai 17 hotel gitu ya, lalu Bapak lompat, gak bisa tetap jatuh ke bawah. Tapi ada yang namanya hukum aerodinamika, seperti pesawat itu.
Ya, sekalipun dia bawa penumpang sekian ratus orang di atas, ya, dia tidak terjatuh karena ada hukum aerodinamika. Ya, kemarin saya terbang 7,5 jam, wih hebat juga, saya cuma kagum aja sekalian ya, 7,5 jam di atas terus, ya, dan dia tidak jatuh. Saya ingat, oh ini yang namanya hukum aerodinamika. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita tidak mudah jatuh sekalian. Ada Roh Kudus yang menjaga kita, yang menolong kita. Orang yang terima Roh Kudus belum tentu penuh dengan Roh Kudus, ya. Kisah Rasul 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul 7 ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saya tidak membicarakan lagi tentang Roh Kudus karena saya tahu pasti waktu kita ya berdoa untuk doa pencurahan Roh Kudus kita sudah banyak ya mendengarkan mengenai Roh Kudus, dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul pekerjaan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kita akan membaca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, tanpa kuasa Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat ya menjalani hidup ini dengan baik. Kita rindu, kita berdoa selama 10 hari kita menantikan Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Dulu waktu saya pertama kali ya dibaptis dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, Bapak sekalian, kurang lebih waktu itu adalah tahun ya 79-80 begitu Bapak sekalian ya. Nah, waktu itu saya kan kerja di gereja, jadi pembantu di gereja, sudah dengar banyak ya khotbah walaupun sembunyi-sembunyi dengernya. Nah, waktu pas doa 10 hari saya tuh berani ikut sekalian. Jadi saya ikut di dalam gereja dan akhirnya gembalanya mendoakan untuk penuh dengan Roh Kudus. Saya akhirnya juga berdiri dan saya pengen dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu didoakan saya. Dan akhirnya saya merasakan damai, sejahtera, sukacita. Dan begitu saya buka mata, ternyata jemaat sudah nggak ada, udah bubar semua Bapak sekalian. Rupanya mau gembalanya didiemin aja, saya ya, sedang didoakan kemudian ya merasakan sukacita, damai, sejahtera. Nah, waktu itu saya semangat Bapak sekalian ya. Tadinya baca Alkitab cuma baca aja. Kan saya udah pernah cerita di sini ya, di gereja itu kalau pagi-pagi baca Alkitab 3 pasal, makan siang 2 pasal, makan malam 1 pasal, sehari 6 pasal. Jadi kalau soal sehari 6 pasal itu enggak sampai setengah tahun tuh sudah selesai baca Alkitab sekalian. Karena kalau kita rutin baca Alkitab itu sehari 2 pasal aja setahun selesai. Ya, oleh sebab itu waktu saya baca aja, enggak ngerti apa-apa. Tapi tatkala saya didoakan, saya penuh dengan Roh Kudus, saya rajin baca Alkitab. Ada kerinduan ingin baca, pengen tahu, tadi cuma baca aja. Ya akhirnya ya iman percaya terus ya timbul karena kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya saya sudah selesai sekolah dan pendeta mengatakan kamu mau kuliah di mana? Nanti gereja akan kuliahkan kamu. Bapak Ibu di situ pendetanya kaget. Om, saya mau belajar Alkitab. Jangan. Nanti dia pikir, ya saya emang Kristen kan orang yang belum beragama atau beragama lain. Gak apa-apa Om, saya kan jaga diri dan saya tidak akan ngomong kemana-mana. Ya sudah lapor sama orang tua. Lapor buat sekalian ke orang tua ya tahu sendiri jawabannya, udah pernah dengar kesaksiannya kan ya. Akhirnya saya dikirim ke Petamburan.
Gereja yang mengirim saya bukan gereja Bethel, gereja GPDI. Ya, saya dikirim ke Petamburan, akhirnya ya sudah putus hubungan karena tidak ada beda sinode buat sekalian. Dan saya jalani, ya sampai hari ini saya ada, semua karena Roh Kudus yang membimbing, amin. Karena Roh Kudus yang memimpin kita. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus menjanjikan kepada para rasul sebelum ia naik ke surga bahwa ia akan mengutus Roh Kudus untuk selama-lamanya menyertai orang percaya. Jadi Roh Kudus yang akan melanjutkan karya Allah di dalam kehidupan kita. Yesus naik ya ke sorga untuk mempersiapkan sorga bagi kita. Dan Roh Kudus turun kepada kita, tinggal di dalam kita supaya kita ini dipersiapkan untuk sorga. Amin. Jadi Tuhan Yesus naik untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dan Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya untuk tinggal dalam kehidupan kita, mempersiapkan kita untuk menjadi penghuni sorga. Amin. Kalau enggak nanti enggak emik kan Bapak sekalian. Ya, Tuhan menyiapkan sorga, kita enggak siap ke sana. Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita dipersiapkan untuk menempati sorga itu. Roh Kudus harus berkarya dalam hidup kita sehingga kita bisa bersama Dia di dalam kekekalan. Tanpa Roh Kudus memang ada keinginan untuk berbuat baik, tetapi kemampuannya tidak ada. Kerinduan ada, tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu kita mau belajar apa ya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu Roh Kudus membebaskan kita dari hukuman dosa. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan yang kedua, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah Bapak sekalian, beberapa hari-hari ini di gereja kami kedatangan orang yang baru pertama kali datang beribadah. Dan rata-rata dari agama seberang Bapak sekalian. Dan biasa kalau ada orang yang dari seberang sana pasti diserahkannya ke saya Bapak sekalian. Gitu ya, jadi saya suruh bimbing, suruh dan lain sebagainya. Nah Bapak sekalian, satu titik yang menjadi pertanyaan kepada mereka adalah mengenai keselamatan ini. Dan cuma ada Yesus yang berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak nabi, banyak rasul gak ada yang berkata seperti ini. Cuma Tuhan Yesus. Keselamatan cuma ada dalam Dia. Kami sharingkan ya berapa hal mengenai keselamatan. Dan akhirnya betul mereka tidak menemukan di keselamatan, di kepercayaan yang lama. Dan akhirnya dia terima Yesus, tiap kali baptisan, kami baptis ini orang-orang baru yang dari seberang sana. Saya pikir-pikir apa gereja sekarang ini malas bersaksi kali ya. Sampai Tuhan sendiri itu mendatangi mereka sekalian dengan caranya Tuhan. Saya sharingkan kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan, ini gimana nih ya, kok Tuhan sendiri sampai datang sama mereka, apa kita ini sudah ada zona nyaman gitu, nggak mau bersaksi kepada, padahal mereka menantikan kabar itu. Saya rindu sekalian kalau kita semua yang ada di sini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kita berkobar-kobar untuk bersaksi. Amin. Sebab dikatakan tidak ada keselamatan di luar Kristus. Siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan dihukum. Ya, sebab Dia telah mati menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi orang yang belum percaya kepada Yesus, maka dia itu terhukum, ya. Yohanes 3 ayat 18 mengatakan barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi katakan ada jaminan keselamatan bagi setiap kita. Siapa yang ada dalam Kristus dia tidak akan dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Kristus statusnya dia adalah terhukum. Kemudian dia juga mati rohani. Oleh Roh Kudus kita dihidupkan kembali. Ya, kita menjadi bangkit, kita menjadi kuat, kita menjadi berkobar-kobar. Karena Roh Kudus menghidupkan kita. Kemudian kalau kita tidak percaya kepada Kristus, kita itu menjadi terikat. Roh Kudus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Tidak gampang Bapak sekalian untuk melepaskan dosa dalam kehidupan kita.
Alkitab mencatat dalam Galatia 5, kalau Bapak Ibu baca ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita lihat bahwa sekalian, sebelumnya kita membaca bagaimana ya perbuatan roh, buah-buah roh yang muncul dari kehidupan kita. Kalau kita lihat perbuatan daging itu dibagi menjadi ya berapa kelompok? 4 kelompok. Dosa seksual, dikatakan percabulan, pencemaran, hawa nafsu, ya Bapak sekalian. Kemudian dosa okultisme, penyembahan berhala dan sihir, ya diikat oleh roh jahat, percaya kepada dukun, horoskop, ya primbon-primbon seperti itu ke orang Jawa, Bapak sekalian. Kemudian juga dosa sosial, yaitu perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Dan yang keempat adalah dosa hedon Bapak sekalian. Ya, selalu ingin pesta, pora, ya, kemabukan dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dipenuhi ya oleh Roh Kudus, maka yang muncul adalah buah-buah roh. Amin. Bukan buah-buah daging. Teladan Tuhan Yesus ya menang atas godaan iblis. Dia habis puasa 40 hari 40 malam, maka ya ujian pertama Tuhan Yesus dicobai Bapak sekalian untuk mengubah batu menjadi roti. Wah, kalau itu Tuhan kerjakan tentunya lain ceritanya ya. Dikatakan suruh ubah batu menjadi roti. Menghalalkan segala cara Bapak sekalian, dan saat ini sedang terjadi dalam dunia ini. Banyak orang menghalalkan segala cara, yang penting perutnya bisa kenyang Bapak sekalian ya. Jadi banyak hal yang dihalalkan ya. Caranya ya yang penting bisa makan dan lain sebagainya, itu godaan daging Bapak sekalian. Kemudian suruh menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Godaan yang kedua Bapak sekalian. Ini adalah dosa keangkuhan atau kesombongan diri. Dan kemudian cobaan yang ketiga, iblis membawa Yesus ya ke suatu ya padang dan mengindahkan dan melihatkan keindahan dunia ini. Kalau kamu sujud menyembah aku, maka ini semua aku berikan kepadamu. Dan kita lihat bagaimana Tuhan Yesus bisa menang. Tuhan selalu menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Amin. Ada tertulis bahwa manusia itu harus menyembah kepada Allah. Dan akhirnya dikatakan iblis lari ya daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau menang, maka kita harus penuh dengan Roh Kudus, sehingga buah-buah roh itu akan keluar dari kehidupan kita. Amin. Kemudian yang kedua, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah memberikan pikiran yang rohani. Roma 8 ayat yang kelima dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Jadi Bapak sekalian, pikiran adalah suatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena ini menentukan perasaan, menentukan perkataan, dan menentukan juga perbuatan kita. Pikiran menunjukkan siapa kita, siapa saya. Engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Allah rindu setiap kita memiliki pikiran, ya pikiran yang luhur, pikiran yang mulia, pikiran Kristus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membimbing kita, ya memikirkan perkara-perkara yang kudus, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang agung. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada orang Kristen yang namanya udah Kristen udah puluhan tahun, tapi pikirannya tidak diperbaharui, terus memikirkan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, memenuhi kita, maka kita akan memikirkan perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang kekal, bukan yang hanya sementara dalam dunia ini. Amin.
Roma 8 ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sebagai orang Kristen, mari kita pikirkan perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang di atas. Jangan cuma memikirkan perkara-perkara di bumi ini. Ya, karena di bumi ini enggak lama, hilang sekalian. Amin. Tapi Allah menyiapkan sesuatu yang kekal ya, di dalam kehidupan kita. Saat kami berdiskusi dengan orang-orang yang tadi datang sekalian mengenai kehidupan yang kekal, saya tanya sama dia, kamu nanti kalau mati masuk surga atau masuk neraka? Gak bisa jawab. Ya kalau masuk surga ya syukur. Lah kalau masuk neraka ya mau gimana lagi? Itu jawaban mereka, dan banyak orang kalau ditanya mengenai keselamatan pasti jawabannya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, ya kalau kita mati pasti ada jaminan kita pasti masuk surga. Amin. Karena Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi setiap kita sehingga kita yakin seandainya hari ini terjadi gempa bumi, brak, rumah ini hancur, lebur semua, kita ada di dalamnya. Pasti kita akan buka mata sama-sama di surga. Amin. Harus punya keyakinan ini Bapak sekalian. Ya, jangan sampai kita nggak pasti di dunia ini. Kita harus memiliki kepastian keselamatan dan cuma ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian yang ketiga, pekerjaan Roh Kudus, yaitu memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Banyak orang memiliki segala sesuatu sekalian, tapi tidak ada damai sejahtera. Ada orang kaya raya sekalian, dia malam-malam gak bisa tidur. Bahkan kalau mau tidur mesti minum obat tidur. Ya dia gak bisa tidur, dia ambil mobilnya, dia keluar jalan. Dia lihat, ada tukang becak ngorok di becaknya. Dia mulai bingung, ya saya bisa beli kasur yang empuk, yang mahal. Tapi saya susah tidur. Tapi itu abang becak cuma melingkar di becaknya bisa ngorok Bapak sekalian. Ya Bapak sekalian, Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tuhan merindukan setiap kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Paulus menulis ini bukan dia sedang enak-enak Bapak sekalian. Tapi Paulus waktu di dalam penjara, Paulus di dalam penjara Bapak sekalian. Dia menuliskan ini, kita hidup dalam damai sejahtera. Padahal penjara waktu itu, kalau kita dieksekusi di penjara itu, hukumannya hukuman mati Bapak sekalian. Tapi kita lihat, sekali maut ada di hadapan dia tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sebab itu biar kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Dan itu bisa terjadi kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Amin. Sehingga doa kita hari ini, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Supaya kita bisa memikirkan perkara di atas. Kita mengalami damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan memberikan damai sejahtera buat setiap kita. Oleh sebab itu kita harus penuh dengan Roh Kudus sehingga kita mengalami damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Sekali lagi buat sekalian, sekarang damai sejahtera itu mahal. Ya. Banyak orang ingin damai sejahtera, dia pergi ke gunung, ya hirup udara segar, begitu masuk kamar susah lagi buat sekalian. Ya. Cari ke gunung, cari ke laut, kemana? Kita akan mengalami damai sejahtera kalau Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Sebab kalau Roh Kudus adalah kehidupan kita, sekalian kita nggak takut.
Ya seperti saya saksikan pada waktu yang lalu. Ya, saya ini Bapak sekalian enggak kerja lain. Cuma melayani Tuhan. Karena sudah panggilan Tuhan seperti itu. Tapi menghadapi hari-hari itu banyak yang seharusnya enggak bikin damai sejahtera. Baru anak ngomong, Pak hari Senin bayar kuliah. Bingung Bapak sekalian. Tapi kalau ada damai sejahtera, Tuhan ingatkan kepada firman-Nya. Tuhan ingatkan kepada firman-Nya. Tuhan yang menyuruh anak kita sekolah. Tuhan pasti akan mencukupkan. Itu buat tenang kita. Dan kita nggak tahu bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Kita jangan atur Tuhan. Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Amin. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Dan saya alami dari hari ke hari. Ya dari semester ke semester 2 anak kuliah Bapak sekalian. Bayangin 2 anak kuliah bareng-bareng. Bapaknya kerjanya pendeta. Pak Yuyung berapa gajinya pendeta? Nah ketawa ya 30 hari sebulan gitu ya Bapak sekalian. Nah kami lalui terus. Ya puji Tuhan. Dua-duanya sudah selesai kuliah semua, sudah bekerja. Dan saya cuma mengucap syukur kalau bukan Tuhan yang memberikan pertolongan gak mungkin Bapak sekalian. 1 semester 2 anak tuh 21 juta. Ya 10,5 juta, 10,5 juta. 2 anak 21 juta. Apa dulu programnya salah sehingga anaknya kuliah bareng-bareng gitu ya Bapak sekalian. Ya, ini bisa masuk 1 semester 3, 1 semester 1 Bapak sekalian. Berlanjut. Dan puji Tuhan semuanya dapat teratasi dan tetap ada damai sejahtera. Ya, anak-anak saya bilang ini uang bukan uang papa. Papa nggak kerja apa-apa. Ini semua dari Tuhan, maka kamu harus bertanggung jawabkan ini. Gak boleh main-main kuliahnya. Dan mereka sungguh-sungguh kuliah sekalian, sungguh-sungguh. Ya, yang pertama 3,5 tahun sudah selesai S1. Ya, kemudian ya yang kedua ya begitulah semua kuliah. Kemudian yang pertama kemarin sudah selesai S2. Ya, Bapak sekalian dalam waktu 1,5 tahun. Wah, saya cuma ya angkat tangan kepada Tuhan. Ini semua karya Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera itu akan memenuhi kita. Waduh kalau dulu Bapak sekalian saya ya sebelum bingung ya. Saya dan Pak Bambang tuh baru jadi Kristen, yang lain belum jadi Kristen. Waktu mau menolong istri melahirkan aja susah. Ya. Keluar dari rumah sakit belok kiri berarti pinjam sama kakak yang lebih hebat. Tapi agamanya agama seberang sekalian. Nanti kalau saya pinjam sama dia pasti ngomong katanya kamu punya hal yang hebat. Hal yang berkuasa. Masa ngeluarin istri dari rumah sakit aja gak bisa. Gak jadi belok kiri belok kanan. Berarti kalau belok kanan cuma mengandalkan Tuhan. Begitu belok kanan sampai di rumah ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Sekali lagi Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Jangan batasi Tuhan. Ya, seringkali kalau kita minta berdoa kepada Tuhan kan kita atur Tuhan. Tuhan nanti akan kirim orang begini-begini atau Tuhan akan gerakkan orang itu. Nah seringkali Bapak sekalian kalau kita cuma konsep di pikiran kita, pertolongan Tuhan di depan mata kita nggak tahu Bapak sekalian. Karena itu tidak sesuai dengan jalan pikiran kita. Padahal pertolongan sudah ada di depan mata. Tapi karena nggak sesuai dengan konsep pikiran kita, kita anggap itu bukan pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita sehingga kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Amin. Kemudian yang keempat, Roh Kudus membuat kita akrab dengan Allah. Nah, ini yang luar biasanya orang Kristen. Ya. Kekristenan berbeda dengan agama, Bapak sekalian. Kalau agama itu upaya manusia untuk mencari Tuhan. Itu upaya manusia untuk mencari Tuhan. Tetapi kekristenan beda. Tuhan dari atas sana turun ke dalam dunia ini untuk mencari kita. Amin. Makanya kalau ditanya agama sama enggak semua? Beda Bapak sekalian. Kekristenan itu beda. Ya. Kekristenan itu beda Bapak sekalian. Kita lihat bagaimana kalau Tuhan mencari kita dan kita Tuhan menemukan kita. Kalau kita cari Tuhan susah Bapak sekalian. Ya. Syaratnya banyak. Ya.
Kalau dalam perjanjian lama dulu mau ketemu Tuhan susah, kalau dosa ini mesti bawa darah anak domba. Kalau darah ini bawa merpati. Pertanyaannya, kalau dia nggak punya apa-apa, dia orang miskin, maka dia akan tetap tinggal di dalam dosa. Tapi kita bersyukur Yesus telah mati di atas kayu salib, sehingga kita boleh terhubung kembali dengan Tuhan, bahkan kita bisa menjadi akrab dengan Tuhan. Roma 8 ayat 15-16 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita lihat di sini. Kalau Roh Kudus adalah dalam kehidupan kita, maka kita bisa akrab dengan Tuhan. Kita bisa panggil dia Bapa, ya. Dalam doa kita bisa berkomunikasi dengan baik, seolah-olah kita berbicara dengan Bapa kita. Dan hasil keakraban itu dengan Roh Kudus itu kita membaca dalam Yohanes 14, Bapak Ibu bisa baca di rumah, Yohanes 16 ya. Dan jika kita akrab dengan Roh Kudus, kita akan diajar kebenaran. Karena kebenaran bukan hanya soal pengetahuan alkaliah kita, ya, namun hikmat yang asalnya dari Allah. Bagaimana bisa akrab dengan Roh Kudus? Sadari penyertaannya, dan kita harus menyadari tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Seperti disaksikan oleh Bapak Cialis tadi ya, bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Ini adalah jaminan penyertaan dan kemelekatan kita dengannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita rindu, bahkan Tuhan rindu setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, dan tadi dikatakan bahwa roh itu akan memampukan kita, akan menyertai kita dalam kita bersaksi. Nah ini kelemahan gereja. Yang seperti saya katakan tadi, apa gereja ini udah malas bersaksi. Sudah tinggal di zona nyaman. Padahal namanya bersaksi itu hukumnya wajib. Bukan sunnah ya, wajib sekalian. Setiap kita terpanggil untuk bersaksi kepada orang lain, sebab kita tahu tidak ada keselamatan di luar Kristus. Dan bagi orang yang percaya kepada Kristus, tidak ada penghukuman bagi dia. Sebab Kristus telah menanggung segala dosa kita, sehingga kita boleh mengalami ya keselamatan hidup kekal di dalam dia. Nah Bapak Ibu sekalian, jika kita menyadari penyertaannya, kita tidak akan menghadapi kekhawatiran dan ketakutan apapun di dunia ini dengan keberanian yang berasal daripada Tuhan. Jika kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait-Nya, kita pasti akan menggunakan anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada siang hari ini, sudahkah kita penuh dengan Roh Kudus? Ya, kita berdoa selama 10 hari. Ya. Kalau kita tidak rindu, ya seperti pujian seperti ya rusa yang haus merindukan datangnya air, datangnya hujan. Kalau kita punya kerinduan yang sangat kepada Tuhan, Tuhan tidak lihat siapapun kita. Dia mau tinggal di dalam kita. Ya asal kita buka hati bagi dia. Amin. Amin. Kok loyo semuanya ini? Amin. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa Tuhan, kita tidak akan bisa mampu berjalan dalam dunia ini dengan baik, Bu sekalian. Tapi kalau ada Roh Kudus, Dia akan memampukan kita sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan. Sehingga waktu hari Minggu, pemimpin pujian memanggil, siapa yang mau bersaksi hari ini? Berebut, Bu sekalian. Ingin menyaksikan kasih Tuhan. Tapi tadi pemimpin pujian panggil siapa yang mau bersaksi? Enggak ada, Bu sekalian ya. Saya senang gereja ini yang memberikan kesempatan bagi jemaat Tuhan untuk bersaksi. Kadang-kadang di gereja-gereja besar nggak ada kesempatan untuk bersaksi. Ya mereka diberikan kesempatan di komsel-komsel mereka. Ya tanpa dipanggil ke depan sini. Kalau ada mau dipanggil sini, kita tanya dulu kesaksiannya apa. Ya jangan sampai kesaksian ngalor ngidul nggak karuan, nanti bukan membangun jemaat bos sekalian ya. Malah membuat jemaat menjadi lemah. Jadi kalau ada kesempatan untuk bersaksi, kita mau bersaksi. Ya, karena apa? Enggak tahan nih buat sekalian dalam kehidupan kita.
Kita tahu keselamatan cuma dalam Kristus. Dia kalau nggak dikasih kabar baik nih, ya dia kalau kita tidak beritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan meninggal, dia akan mati binasa. Ya, tidak ada pengharapan. Tapi Yesus menjamin hidup kekal kepada kita. Dan ini harus kita beritakan kepada orang lain supaya orang lain pun diselamatkan. Amin. Saya bergumul nih bos sekalian. Ya rindu masih ada, ya keluarga saya itu belum terima Yesus bos sekalian. Ya kemarin saya dikasih kesempatan untuk ya bangun rumah ibadah di kampung. Ya kami rindu di kampung kami ada gereja. Nah waktu kakak kami meninggal yang ada di kampung itu rumah menjadi sengketa bos sekalian ya. Karena mereka yang dari agama sana tuh pengen juga ada bagian dari rumah itu. Padahal ibunya masih ada. Ya, ibunya ada sama kita di Tangerang, di Modern Land, buat sekalian ibu ada di sana. Dan ibu hari ini umurnya 96 tahun. Ya, apa? Kenapa ya saya bertanya Tuhan, puji Tuhan ibu dikasih umur panjang, pasti Tuhan punya maksud. Nah akhirnya buat sekalian, begitu jadi sengketa, jadi ribut, jangan sampai keluarga ini menjadi keluarga yang gak baik. Akhirnya ya saya diberikan keberanian untuk tanya sama orang tua, sama ibu saya. Ibu itu rumah di Pacitan, ibu saya sudah jadi Kristen. Kalau dibangun biar ada orang buat doa, buat ibadah bagus, boleh enggak? Ya sopo sing duit-duit gitu. Siapa yang punya uang? Ya Tuhan yang punya uang. Ya kalau ada yang punya uang silahkan aja. Ibu boleh rumahnya dibangun? Boleh. Akhirnya kami panggil notaris ke rumah buat sekalian. Bikin surat wasiat. Tanah dan bangunan ini tidak diperjualbelikan oleh siapapun juga. Anak, mantu, cucu, cicit tidak berhak mengubah keputusan ini. Akhirnya begitu sudah ditandatangan, direkam sama notaris. Akhirnya dia keluarkan surat wasiat. Dan pada bulan awal September kemarin yang lalu itu rumah saya rubuhkan. Lalu saya bangun dengan iman karena duitnya belum ada. Ya, aneh kan? Bangun dengan iman Bapak sekalian ya. Bangun dengan iman Bapak sekalian. Akhirnya saya ngomong sama teman-teman, ini kerinduan semoga Tuhan nyatakan. Dan akhirnya Bapak sekalian ada berapa teman-teman bantu. Dan akhirnya tanggal 14 Desember itu bangunan gerejanya sudah selesai walaupun yang belakangnya belum. Kami pakai untuk Natalan pertama kali. Nah, pertama kali dipakai yang khotbah saya Bapak sekalian ya. Jadi luar biasa. Kalau kita hidup di dalam penyertaan Tuhan, kita hidup di Roh Kudus, maka kita tahu rencana yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga hal-hal seperti ini yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Dan sekarang bertambah-tambah jemaat. Tadinya cuma 20 sampai 30. Sekarang 80 sampai 120 sekalian. Ya. Sebab kalau di kampung itu susah. Kita udah didik pemuda-pemudi cari kerja ke kota Bapak sekalian. Ya, kota lagi ya dan akhirnya cari lagi. Saya percaya Tuhan sudah mengawali pekerjaan Tuhan di sana. Dan Tuhan pasti akan melanjutkan dan Tuhan akan kerjakan hal-hal yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sekali lagi, dunia ke depan bukan semakin baik. Ekonomi apapun, ya kita lihat aja kelihatannya baik-baik saja. Tapi kita lihat juga kekristenan makin buruk bos sekalian. Ya, kita lihat sekarang di Inggris di mana gereja sudah jadi tempat ibadah orang lain. Di Belanda yang dulu dia pertama kali nginjil ke Indonesia orang Belanda. Sekarang Belanda pun mengalami keterpurukan. Dikasih angkat, dikasih pertanyaan. Mengenai amanat agung aja 52% mengatakan nggak tahu. 24% mengatakan pernah dengar tapi juga nggak tahu. Ya, sisanya nggak tahu mengenai amanat agung. Bayangkan, padahal dulu yang datang ke Indonesia itu mereka. Sekarang terbalik, kita yang ke sana sekalian ya. Karena GBI sudah buka berapa tempat ya di luar negeri. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kita mengakhiri ya dengan hal yang tidak baik. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita rindu, kita hidup terus di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita tidak meninggalkan Tuhan. Sekarang banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak. Ketik aja di YouTube itu.
Siapa yang jadi murtadin? Banyak buat sekalian. Masalahnya sepele. Karena apa? Karena tidak sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Tuhan. Tidak penuh dengan Roh Kudus sehingga gampang saja meninggalkan Tuhan. Tuhan ditukar dengan yang lain buat sekalian. Sekali lagi keselamatan kita tuh mahal harganya walaupun gratis. Tuhan berikan gratis kepada kita. Tapi untuk menebus kita, Yesus harus mati di atas kayu salib. Mencurahkan segala-galanya yang sebentar kita akan peringati. Kematian Kristus, tubuh dan darahnya diberikan bagi kita. Kalau tubuh dan darahnya, bahkan nyawanya diberikan bagi kita. Apa yang persoalan pergumulan hidup kita, Tuhan pun pasti sanggup menolong kita. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita terus beriman kepada Tuhan. Jangan tukar Tuhan dengan yang lain. Dan itu bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan kalau Roh Kudus tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kita kerjakan hal-hal yang mempermuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa.